FP, itu lo berarti masuk di fase 2. Nah, kalau di orang marketing, mereka akan gue apa yang harus gue lakukan supaya orang yang interest ini bisa ngambil decision. Nah, kalau lo udah masuk decision, berikutnya orang marketing akan berpikir apa yang harus gue berikan ke lo supaya dari decision itu lo bisa retention. Jadi orang itu harus naik terus levelnya gitu. Sampai akhirnya lo akan nge-review bagus terhadap produk yang udah gue kasih dan akan terjadi advokasi. Paham nggak? Itu Paham. makanya kalau misalnya di sosial media gitu ya, kalian pernah dengar nggak ya sih kalau konten sosial media itu dibagi macam-macam ya. Kalau Reels tuh biasanya buat pengguna baru gitu kan ya. Kalau untuk feed itu berarti untuk pengguna pengguna yang terus-menerus gitu misalnya. Tapi kalau untuk decision biasanya bisa ada call to action, misalnya kayak beli, pakai apa gitu-gitu itu decision. Ngerti nggak? Jadi ini sebenarnya materinya beda nih, ini di luar topik sih, Oot. Gitu. Ya. Kalau berikutnya, customer journey yang berikutnya. Nah, ini baru benar. Ini customer journey yang diharapkan. Cuman emang di sini masih terlalu generik gitu. Yang kita minta kan kemarin ada berapa macam nih. Tadi kan kamu bilang ada yang bergadget, ada yang tidak bergadget. Itu kalau menurut saya nanti mereka mengalami atau menghadapi experience yang kamu jual di sini di track lari ini akan berbeda, ya nggak? Iya, Nah, Pak. itu kamu harus jelaskan dalam customer journey yang berbeda gitu. Misalnya si Gaptek gitu ya. Kalau si Gaptek nanti dia akan gimana? Dia ya akan lari-lari aja GJ gitu kan. Terus kalau misalnya yang bergadget gitu atau enggak yang pengen challenge, misalnya kamu kan bikinin apps untuk berapa melari, berapa jalan, berapa ini kayak gitu-gitu kan. Itu berarti kan si suka challenge misalnya apa dipecah lagi nggak apa-apa kamu make out ngarang persona baru gitu nggak apa-apa juga gitu atau kamu based on persona yang udah kamu tentukan di awal gitu ya. Oke, Pak. Lebih enak sih sebenarnya berdasarkan persona yang di awal ya, jadi kayak lebih nyambung gitu. Paham ya? Nanti di customer journey ini akan muncul kapan dia akan pakai HP-nya untuk touch point tertentu. Berarti kan kalau misalnya tadi di awal ada QR code, berarti kan ketika start itu mereka harus melakukan sesuatu kan. Mungkin akan nge-scan dulu startnya, atau misalnya hari ini ada challenge apa berbeda gitu kan. Atau misalnya hari ini akan hujan, mungkin ada alert gitu kan ya. Akan hujan di jam sekian, jadi kamu lari segera sekarang gitu misalnya apa whatever. Itu kamu bisa kembangkan sendiri customer journey-nya akan seperti apa. Gitu. Tapi secara visual sih ini udah lebih menarik ya. Terus lanjut. Ini tadi kalau kamu masih ini bisa dikembangin lagi ya. Ini belum selesai kan? Enggak, itu tadi si mappingnya tadi ininya. Ya tadi yang 0 meter meter 0 tadi apa ini? Gambarnya ini tujuannya apa? Tadi yang meter 0. Ya ini nih 0 meter. Ini gambar ini nih maksudnya apa? Tujuannya apa? Mhm, mhm. Ya udah. Signage-nya cuma di situ doang, yang lain nggak ada. Di sini menurut aku, kamu bisa jelasin terkait sama si signage. Ini signage-nya cuma satu doang. Kamu nggak bikin sistem ya? Cuma di awal doang ya berarti. Ya udah. Sama kamu jelasin itu yang tadi kan Sabella jelasin track larinya cuma di sini doang. Lah itu kamu highlight tuh, bikinin garis ngikutin si track lari, terus kamu highlight ini sebagai track lari gitu. Start di mana? Ya, tapi di infografik yang tadi. Terus ya
klasterisasi solusinya nih aku masih agak berantakan menurut aku. Kamu ada berapa total solusimu ada berapa sih? Ada berapa macam? 4. Kamu bisa menyebutkan nggak? Kalau disuruh sebutkan, jadi solusimu apa aja? Ada 4 nih Pak. Atau ada 5? Atau Izin ada jawab ya Pak. 6? Boleh. Barusan itu tadi yang mau saya tanya Pak, ya sudah. Ya, sebenarnya kalau solusinya ini kita ada yang bisa disatuin kayak penambahan tanaman-tanaman gini kan sebenarnya bisa dijadiin satu golongan gitu ya Pak, intinya Itu kita satu, menambah. betul. Terus Itu yang satu jawaban. bahan miring ini itu beda. Terus trek lari sama jalur shelter sebenarnya ada 4 mungkin ya Pak. Jalur shelter itu apa? Itu yang saya berkanopi Pak. Kalau trek lari tadi apa? Trek lari jalur iya grafisnya. Terus signage tadi apa sama aplikasi? Itu terkait sama apa? Maksud aku, solusi itu. Terkait sama informasi. Coba balik ke pertanyaanmu. Bisa disentuh itu enggak Pak? Disentuh. Apa? Apanya disentuh? Kan tadi layarnya bisa disentuh kan? Tapi itu pas lagi olahraga nggak? Oh iya. Ayo, coba. Nggak apa-apa sebenarnya kalau kamu bikin aplikasi tadi itu untuk meningkatkan pengalaman berolahraga. Jadi kayak lebih holistik terhadap pengetahuan fisiknya ya, gitu kan. Data gitu, pengolahan data. Tapi pertanyaan kamu itu terkait sama 5 sense, menurut aku nggak kejawab jadinya. Kamu kemana-mana. Gitu. 5 sense-nya apa yang mau kamu anuin? Kamu sajikan. Pak, izin jawab ya. Ya, Mungkin boleh. sentuhan itu yang di lahan miring kan nanti buat area yoga. Itu pakai combine material kan. Mungkin pakai batu alam yang dikombain sama rerumputan. Terus? Untuk yang mata kan tadi yang ada signage itu Pak, sama yang penambahan tanaman merambat di shelter. Terus kalau untuk indera penciuman itu yang tadi penambahan tanaman dengan aroma wangi. Apalagi? Pendengaran, ada pendengaran nggak? Mungkin yang suara angin dan burung-burung. Ya. Tapi itu berarti existing dong. Kamu berarti nggak meningkatkan experience 5 inderanya dong. Atau kalau misalkan di aplikasinya itu nanti bisa ituin yang berkaitan sama pendengaran gitu. Ya bisa. Itu lebih menjawab pertanyaanmu sendiri menurut aku. Fitur penambahan fitur gitu ya Pak berarti? Iya, penambahan fitur bener. Teknologi nggak tuh? Jadi misalnya di screen kamu yang tadi digital yang kamu nggak tahu isinya apa itu, bisa aja dibikinin di situ ya sebenarnya tuh kayak daily program TEP terkait sama orang lari gitu misalnya, ya nggak sih? Kayak hari ini moodnya cuacanya lagi cerah nih, musik yang ini beberapa playlist yang kita kita suggest buat kamu untuk lari hari ini gitu. Bisa kan? Terus mereka scan, masuk Spotify, mainin gitu. Teknologinya sekarang udah kayak gitu. Masih main apalagi? Ya, itu pertanyaan buat kamu jawab. Jangan nanya gua. Kan lu konsultannya. Ya, paham nggak? Pertanyaan kamu itu terkait 5 sense. Sebenarnya jawabannya simple. Tapi di mapping kamu juga nggak ada tuh tanda 5 indera gitu kan. Harusnya di mapping ini muncul nih 5 indera itu. Dan kalau misalnya kamu
targetnya siapa gitu, orang jogging, ya udah fokus sama orang jogging. Orang jogging 5 inderanya seperti apa supaya bisa meningkat gitu. Kalau ada touching, ya mungkin tekstur jalan, tapi kan orang lari tekstur jalannya nggak rata kan nggak enak ya, atau apa. Atau touching mungkin bukan bagian yang lo iniin, yang lo apa, tingkatkan. Udah kamu fokus di penglihatan, penghiduan, sama pendengaran misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting menjawab si 5 sense itu. Area yoga ini menurut gue jadinya agak di luar topik. Ini bisa jadi kayak additional idea gitu. Ini ide terpisah gitu. Paham nggak? Jadi harus ngalun ya ininya, narasinya. Dari aku sih gitu. Tadi sih sebenarnya kalau sampai ke aplikasi-aplikasi tadi sih aku udah cukup happy ya. Kalian bisa bikin mockup-mockup kayak gitu. Maksud gua kepekaan dan logika kalian untuk bikin interaksi terhadap usernya cukup ada, cuman masih belum menjawab pertanyaan kalian sendiri aja. Gitu sih. Silakan Bu. Oh, enggak Pak, kayaknya udah diborong semua sama Pak Adin tadi. Sama kok, tadi sama kok. Aku juga tanya masalah mappingnya ini. Sama Udah. ya Bu? Sama banget. Ya udah, oke kalau gitu. Next. Kasih Pak Adin.